warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang kami hormati, kami muliakan, Mbah Nyi Haja Umi Khairiyah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sanafiyah Syafiyah Sukoharjo, para pengurus baik Suri maupun Tanfidhi, pusat, dan seluruh rayon yang hadir, hafidhakumullah jami'an. Adalah 35 tahun ungkapan rasa syukur kita di jalur pengabdian ini. Adalah 35 tahun wasiat perjuangan telah dijalankan. Adalah keharusan dari 35 tahun ini, muhasabah perjalanan pengabdian kita harus dilakukan. 3, memberikan pesan kepada kita, wasiat 3 masyayikh yang harus teguh kita pegang. Menjulang ke langit menunjukkan bahwa dari 3 periode kepengasuhan itu tetap tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelenturan 3 alif tersebut menunjukkan moderasi kepemimpinan dan perjuangan yang dilakukan dari 3 masyayikh. 3 hakikatnya satu. Dalam arti 1, memegang amanah Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. 1, melanjutkan wasiat perjuangan warathatul anbiya, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan 1 dalam organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Meskipun 3 periode yang berbeda, tetapi beliau menjadi satu makna dalam simbol yang harus kita usung. Teringat statement atau tulisan Syekh Said Badi'uz Zaman An-Nursi, bahwa setiap umat ini di zamannya membutuhkan simbol pemersatu, simbol yang menjadi penggerak spiritualitas kita secara maknawi, yang itu bisa menjadi bagian dari setiap unsur perjuangan ini. Maka siapapun kita dengan apapun tugas struktural kita, bahkan yang non struktural pun, bagaimana bisa menjiwai semangat spiritualitas 3 masyayikh tersebut sebagai simbol makna yang memersatukan kita. Bahwa
kita belajar bagaimana berada dalam jiwanya Kiai Samsul Arifin. Kita belajar bagaimana berada dalam jiwanya Kiai As'ad Samsul Arifin. Dan kita belajar bagaimana belajar ada dalam jiwanya Kiai Fawaid As'ad Samsul Arifin. Tentu kata belajar ini sebuah proses. Bukan klaim bahwa kita sudah benar-benar mengerti dan memahami kasokan beliau semua. Boleh jadi dalam pengabdian ini kita masih salah persepsi. Beliau kesokan apa, kita menerjemahkannya seperti apa. Karena kita yakin belum sepenuhnya kita bisa memahami cita-cita perjuangan beliau dalam pemahaman yang seutuhnya. Semua adalah sebuah ikhtiar yang mendekati makna yang seutuhnya. Dari wasiat-wasiat yang tertulis ataupun yang terekam dalam ingatan para alumni sepuh, semua makna itu menjadi pemersatu kita dengan berbagai ikhtiar yang kita lakukan. Misal yang populer dan sering saya sampaikan dalam beberapa forum, termasuk para alumni atau calon alumni yang akan berpamitan rekomendasi, saya katakan titip wasiat Kiai Samsul Arifin, murok abakna, murok keluargana, murok masyarakatna. Kata murok ini kan luas maknanya, mengajari diri sendiri. Ketika sudah bermasyarakat, mengajari diri, menempatkan diri kita di masyarakat seperti apa. Kemudian mengajari keluarga ketika sudah memiliki mas'uliyah, tanggung jawab dalam keluarga. Begitu juga lebih luas lagi mengajari murok masyarakat. Ketika sudah mendapatkan penerimaan dalam ketokohan di masyarakat, bukan mencari ketokohan diri, tapi amanah yang diberikan, dipercayakan masyarakat kepada para santri alumni misalkan. Nah ini murok dalam 3 segmen, ya tentu tahapan hierarki dari seorang alumni membawa pesan gurunya. Tidak sederhana bahwa yang diajarkan hanya alif ba ta, tapi makna dari bismillahirrahmanirrahim, makna dari al-fatihah, makna dari Al-Quran yang diperoleh. Kita bisa melihat dalam catatan sejarah, para alumni di era Kiai Samsul Arifin rata-rata mendirikan langker, guru langker, guru ngaji. Dan ini adalah pondasi dari perjuangan itu. Sehingga di era Kiai As'ad, para guru-guru langker, guru ngaji inilah yang kemudian mengirimkan murid-muridnya untuk mondok di Sukoharjo. Beliau Kiai As'ad di beberapa tempat sering memberi pesan khusus kepada kiai, tokoh alumni yang menjadi pengasuh pesantren, bahwa pesantren yang didirikan oleh alumni akan benar-benar sudah kokoh ketika santrinya pulang ke masyarakat dan anak dari santri ini kemudian kelak mondok lagi di pesantren tempat asal dia mondok, atau anak didiknya ketika alumninya sudah bermasyarakat, mendirikan surau, taman pendidikan Quran, lembaga, lulusan atau anak-anak yang sudah dianggap siap mondok, maka dikirim ke pondok gurunya. Ini menunjukkan eksistensi sebuah lembaga pondok pesantren. Kalau masih belum, ya masih merintis, tentu akan terasa labil. Pasang surut jumlah santri pasti akan terjadi. Dan itu menjadi keluhan fenomenal yang disampaikan beberapa pengasuh pesantren dari kalangan alumni. Ya, walaupun sedikit atau banyak saya berbeda dalam sudut pandang tertentu ketika alumni minta doa. Nyuwun tuana kiai mantar santri terbenyak. Satu sisi ada hal yang harus mengernyitkan kening. Ya. Bukankah jumlah santri itu
mauhibah, fadlun minallah. Jadi Allah lebih tahu seberapa banyak amanah yang harus dibebankan, bukan ukuran kebanggaan atau kesuksesan. Ini yang mungkin sedikit banyak persepsi yang saya kadang-kadang tidak sepenuhnya sepakat mengaminkan. Tikel pun, kenapa sih peringan ketika pangeran ketika saya lebih dikasihkan banyak, ya berarti itu bagian Anda. Sedikit, mungkin cara pandang kita menganggapnya sedikit. Kalau kita melihat sejarah a'immah salafus saleh, murid dari Imam Abu Hanifah tidak banyak, tapi yang tidak banyak ini berkualitas. Murid dari Imam Malik bin Anas tidak banyak, tapi yang tidak banyak ini berkualitas. Satu saja selevel Imam Asy-Syafi'i sudah mendunia. Murid Imam Asy-Syafi'i tidak banyak, tapi satu dua dari murid beliau, Imam Rabi' misalkan, menjadi tadwin, penulis ilmunya Asy-Syafi'i, sehingga tercatat dalam Ar-Risalah. Tanpa murid beliau mungkin kita tidak akan pernah mengenal pemikiran Imam Syafi'i. Dan begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu saya katakan, tidakkah Anda melihat bagaimana Kiai Samsul Arifin merintis dari jumlah yang terbatas, namun mereka lah yang kemudian berkualitas. Santri-santri unggulan itulah yang kemudian dikenal oleh masyarakat dan menjadi magnet tersendiri. Orang akan mondok ke Sukoharjo, boleh mondok ke Sukoharjo. Siapa yang dilihat? Tokoh-tokoh alumni yang tidak banyak ini tapi berkualitas. Nah inilah kemudian apa yang dipertahankan, dilanjutkan oleh Ki As'ad Samsul Arifin dari nilai-nilai ajaran ayahandanya harus terwarisi dalam semangat kita. Boleh jadi komisariat yang didirikan hanya beberapa orang. Keluhan dalam Jam'iyah Ratibul Haddad seringkali disampaikan. Kak Dinto Kiai, saya hadir pun lemak, padahal alumni banyak. Apakah kemudian banyaknya alumni itu juga menjadi salah satu indikator bahwa alumni itu sudah berhasil dalam memajukan kegiatan keiksasannya melalui Jam'iyah Ratibul Haddad? Ya, kan belum tentu. Memang kehadiran itu menambah sinergitas, tetapi keistiqomahan jauh lebih efektif. 5 tapi efektif. 5 kemudian memiliki pengaruh besar dalam wilayah pengabdiannya. Ini luar biasa. Banyak, tapi kemudian menjadi wali santri yang bermasalah, nokui pakar, misalkan. Padahal sudah tidak boleh mengunjungi putranya. Ternyata wali santri itu adalah alumni, oknum alumni juga kan gitu. Tak kening belai. Yang sudah tahu jalan tikus di pesantren ini kan. Terutama wilayah ibu kota kan gitu. Ini problem tersendiri. Berapa kali kita evaluasi di pendidikan, ada Fulan bin Inlan, siapa ini alumni, bahkan kemudian ngampuaki ke alumni ketika tidak dapat rekom dari Pak Dikjar misalkan, mau naik banding ke kami, apa yang dibawa? Kuda santri anak As'ad. Cek patokar wasiat perjuangan ini dengan nama guru besar kita bersama. Ya. Kalau Anda salah dalam putra Anda salah dalam pendidikan di pesantren, apa tak salah ke As'ad? Begitu juga semangat ketegasan Kifawaid. Maka 3 simbol ini harus terus terawat dengan baik. Bahwa ikhsas adalah wajah 3 pengasuh. Ikhsas adalah jiwa dari 3 pengasuh ini. Tentu apa yang kemudian diinisiasi oleh Kifawaid dan direstui oleh As'ad dalam situasi ketika itu adalah bagian dari ambil sejarah yang harus beliau lakukan. Kami teringat bagaimana di tahun 2000-an saat ke Malaysia, Sayyid Muhammad bin Ali Maliki beserta porta beliau Sayyid Ahmad melihat satu fenomena bahwa
pentingnya satu persatuan organisasi alumni. Maka Said Ahmad pun menyampaikan inisiatifnya kepada sang ayahanda. Abuya Said Muhammad tidak bisa melihat orang yang memberikan usulan kecuali orang yang mengusulkan itu harus bertanggung jawab. Ya sudah, saya setuju, diaminkan. Karena engkau Ahmad yang mengusulkan, maka engkau yang akan mengurus As-Sofwa ini. Jadi begitu langsung. Jadi kami melihat ada sejarah yang sama dengan peristiwa guru kami mendirikan As-Sofwa dengan Ikhlas ini. Inisiatornya adalah Said Ahmad, yang memberikan restu adalah Said Muhammad. Maka kita tidak boleh sama sekali menghilangkan tokoh inisiator Ikhlas, sosok Kiai Ahmad Fawaid yang kemudian mendapatkan restu dari sang ayahandanya. Maka mungkin di awal-awal banyak pertanyaan tentang Ikhlas ini. Tokoh-tokoh besar pun dari kalangan kiai beberapa kali mengungkapkan ketidaksetujuan dengan adanya Ikhlas ini. Mungkin sudah memprediksi beberapa hal ya. Terkotak-kotaknya para tokoh alumni di masyarakat dan semacamnya. Sehingga di salah satu forum itu ada dua tokoh dari kiai yang masih memiliki hubungan emosional dengan Sukoharjo mencoba memberikan masukan. Ini Ikhlas mungkin tidak perlu dan tidak penting ke depannya. Tapi kondisi di tahun 20 tahun yang silam tentu berbeda dengan kondisi hari ini. Ternyata hari ini kita pun harus mengaminkan apa yang dipikirkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As-Samsalifin beberapa 30-an tahun yang silam itu benar-benar terjadi. Kita harus merangkul kembali alumni kita. Kita harus merawat kembali alumni kita. Karena kemudian di masyarakat ada banyak hal yang terevaluasi. Alumni tidak lagi membanggakan para masyayikhnya. Alumni semakin jauh dari identitas kealumniannya sebagai santri Sukoharjo. Alumni menanggalkan kebanggaannya sebagai bagian dari Sukoharjo, bahkan alumni menjadi musuh Sukoharjo. Inilah yang kemudian meneguhkan kita untuk semakin menguatkan Ikhlas, bukan dalam rangka mengkotak-kotakkan. Silahkan Ikhlas di dalam jiwa. Ya, pakaian kita mau jadi PNS, mau jadi tokoh masyarakat yang mengayomi banyak kalangan, mau jadi tokoh apapun ya. Dalam hal niaga, dalam hal sosial, dalam penegakan hukum, jiwanya adalah Ikhlas. Dan pakaian pengabdiannya silahkan beragam di masyarakat. Tidak kemudian Ikhlas ini ditarik-tarik ke ranah tertentu dalam kehidupan masyarakat. Ya, jangan sampai kemudian lebih menonjolkan keikhlasannya dalam pengabdian NU misalkan. Jangan sampai ada bahasa, oh ini pengurus NU, aromanya Sukoharjo. Kalau memang kebetulan yang diamanati adalah alumni, itu karena kompetensi, karena kepercayaan masyarakat pada alumni kita, bukan karena sebuah rekayasa yang ternyata tidak senafas dengan semangat wasiat almarhumin. Lebih karena kedekatan, lebih karena faktor nepotisme yang tidak berindikasi kepada kompetensi. Jangan. Jadi kalau kemudian masyarakat sendiri yang memberikan amanah dan kebetulan yang terpilih di masyarakat, oh kok banyak di Sukoharjonya ya, itu pilihan masyarakat, bukan hasil sebuah rekayasa tertentu dari pengurus Ikhlas untuk mendominasi di kepengurusan NU, di apapun di masyarakat. Tidak ya. Saya merasa lebih nyaman kalau membawa teman sendiri dalam seperjuangan. Iya silahkan, tapi ini moduk. Ah ngas tete kan. Kanca kamar ya cek keperjuangan, tapi tak pada semangatnya. Jangan ya. Nah, ini nepotisme yang tidak kredibilitas dari pengabdiannya bisa merusak nilai perjuangan itu sendiri. Ya, Ikhlas pun juga harus begitu. Bagaimana Ikhlas ini memiliki keragaman dari unsur kepengurusannya. Tidak kemudian asal dekat saja dijadikan pengurus Ikhlas, jangan. Yang memiliki pengabdian semangat itu pun harus dirawat dengan baik. Jangan ada kesan, wah ini yang dijadikan pengurus hanya Kancana Sunarti. Nah ini jangan begitu, jangan ada bahasa Kancana Sunarti, enggak. Tapi dilihat etos kerjanya, khidmahnya, kemudian komitmen, ketulusannya dalam pengabdian ini
maka rekrut untuk bagian ikut andil dalam bagian pengabdian ini. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Dan angka 5 adalah angka kebulatan pengabdian kita, dan 5 yang berbentuk kecintaan kita kepada 3 masyayikh ini. Ya. 5 dalam tulisan Arab seperti bentuk cinta. Ini menunjukkan kecintaan kita, komitmen kita kepada nilai-nilai perjuangan 3 masyayikh. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin.